Selamat datang di Pulau Madura, pulau yang orang-orangnya tidak mengenal kata selamat. Tempat para jawara, habitat busok si leopard kecil. Lokasi Pantai Lombang, wisata unggulan bumi Sumekar. Tempat olahan sate terenak, kuat dengan sejarah keislamannya, dengan jejak pengaruh Singasari dan Majapahit. Saat ini, jadi tempat sapi diperlombakan. Pulau yang disebut berkadar oksigen terbaik kedua di dunia. Jangan menjatuhkan harga diri orang Madura, karena bagi mereka, harga diri adalah segala-galanya. Nah, sekarang mari kita berjalan-jalan ke Pulau Maduranya langsung. Jika bertolak dari Surabaya ke Pulau Madura, kamu bisa lewat jalur darat, melewati Jembatan Nasional Suramadu. Jembatan yang melintasi Selat Madura, dan Bangkalan adalah kabupaten pertama yang akan kamu injak. Di kabupaten ini, sempatkan dirimu menyantap bebek sinjai khas Madura. Setelah kenyang, bisalah kita bersantai sejenak dengan minum wedang kobu. Serupa minuman jahe, ini adalah campuran pandan, kayu manis, gula merah, kelapa muda, serai dan cengkeh. Rebusan rempah yang menghangatkan dan meringankan langkah kita di Bangkalan. Nah, jika wedang kobumu masih hangat, itu bisa menjadi teman kita berjalan-jalan nih, untuk mengunjungi makam ulama besar Syekhona Muhammad Kholil. Lahir di tahun 1820 di Bangkalan dan wafat di tahun 1925. Tokoh yang punya pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati ini adalah penulis kitab fikih dasar berjudul Al-Matnus Syarif Al-Mulaqab bin Fatil Latif. Juga guru dari ulama-ulama besar seperti pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Tarekat Nasyabandiyah Aliba Alawiyah, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh. Kopi mengkudu dari Sampang bisa jadi penggantinya nih. Terbuat dari potongan buah mengkudu yang telah dibersihkan, lalu dijemur selama 2-5 hari. Kemudian disangrai dan diseduh. Bawa kopi mengkudumu Gi, kita akan lanjutkan perjalanan. Kali ini kita ke Sumenep, kabupaten terluas di Madura, yang sebelum kolonialisme bercokol lebih akrab disebut dengan Songenep. Di tempat inilah Keraton Sumenep berdiri, yang kini menjadi Museum Kota Sumenep. Auranya itu seperti berada di era Kadipaten Sumenep yang masih eksis. Gerbangnya yang disebut Labang Mesem atau Gerbang Tersenyum punya cerita tersendiri. Bagaimana tiap orang yang ada di gerbang tersebut, entah penghuni atau pendatang, selalu bisa tersenyum. Hei, senyummu itu pertahankan ya, karena kopi mengkudumu masih penuh. Kita akan melihat jejak Kadipaten Sumenep yang lainnya, yakni Masjid Jamik Sumenep. Satu dari 10 masjid tertua ini bernuansa Tionghoa yang bisa dilihat dari gerbangnya. Berwarna kuning keemasan dengan ornamen 2 lubang tanpa penutup di bagian atas. Seperti sedang mengawasi. Ini adalah kreasi dari Lau Pianggo, arsitek Cina yang didatangkan khusus oleh Adipati Sumenep ke-30 untuk membangun masjid ini di tahun 1780-an. Cerita sejarah langsung lapar nih. Oke, mari kita makan aja. Dan gak afdol rasanya jika di Madura kita gak menyantap sate. Sate yang sudah terkenal senusantara dengan bumbu khas campuran kecap dan kacang. Setelah selesai bersantap, waktunya kita mengunjungi Kabupaten Sampang. Dan jika kamu beragama Islam, kamu bisa sholat berjamaah di Masjid Agung Sampang. Ya, Madura selain disebut sebagai Pulau Garam, juga disebut sebagai Pulau Seribu Masjid. Dari Bangkalan, Sumenep, Pamekasan hingga Sampang, kamu bakal gak kesulitan mendapatkan masjid, yang hampir semuanya peninggalan lama. Masjid Agung Sampang sendiri diperkirakan berdiri pada tahun 1821 dengan nama Masjid Jami. Saking kentalnya dengan keislamannya, Islam Syiah pun berkembang di Sampang. Meski rentan waktu 2012 hingga 2014 pernah pecah tragedi Sampang yang memakan korban jiwa dan harta. Ya, di luar masalah keyakinan, orang Madura memang dikenal sebagai orang yang menjaga harga diri. Dan jika harga diri mereka dijatuhkan, terutama jika istri dan anak dilecehkan, maka carok adalah jalan keluar terakhir, yakni tradisi membalas perbuatan seseorang menggunakan celurit. Wih, agak gimana ya? Kayaknya kita perlu bersantai dulu nih melihat-lihat karapan sapi. Perlombaan pacuan sapi yang menarik semacam kereta kayu tempat joki mengendalikan sapi. Setiap tahun di bulan Agustus dan September, Pamekasan biasanya rutin mengadakan lomba piala bergilir gubernur. Ada juga perlombaan kecantikan sapi betina loh yang disebut dengan kontes sono. Berbeda dengan perlombaan kecepatan di karapan sapi. Di kontes ini adalah kekompakan langkah kaki menuju garis finish.
Mereka juga dihiasi setelah dibersihkan. Satu lagi nih tradisi orang Madura yang juga ada di tempat lain. Tradisi memanggil hujan yang disebut dengan Ojung, Kepulauan Masalembo, yang konon adalah segitiga bermudanya Indonesia. Dan ada pulau dengan oksigen terbaik kedua di dunia bernama Gili Iyang. Melansir Kompas, oksigen di pulau ini mencapai kadar 20,9%. Artinya di dalam volume 1 liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen.